Striker timnas tampil menggila jelang gabung timnas Indonesia. Debut luar biasa JIJ di Serie A. Tampil penuh pekan ini, Kelvin Verdong bawa kabar baik untuk timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek timnas Indonesia yang bermain di Venezia FC, JIJ akhirnya melakukan debutnya pada laga kasta tertinggi Liga Italia kontra Fiorentina malam tadi. JIJ dimainkan sebagai starter pada pertandingan kedua timnya yang baru promosi ke kasta teratas Liga Italia 2024-2025 ini. Bek berusia 24 tahun ini menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di Serie A Italia. Kepercayaan dari pelatih Eusebio Di Francesco ini meneruskan konsistensinya sepanjang musim Serie B kemarin, di mana ia hampir selalu menuntaskan 90 menit pertandingan apabila bugar. IJ baru sekarang ini mencatatkan debutnya bersama Venezia di Serie A karena ia absen akibat akumulasi kartu kuning di pekan pertama kontra Lazio. JIJ dan para pemain Venezia harus bertahan solid dari gempuran para pemain Fiorentina yang tampil menekan mereka. Penyelamatan kiper Venezia Jesse Joronen jadi faktor kunci JIJ dan kawan-kawan tidak kebobolan sepanjang 45 menit pertama. Kiper asal Finlandia tersebut melakukan penyelamatan apik antara lain untuk menghalau peluang-peluang penyerang Fiorentina. Namun JIJ juga punya kesempatan emas saat mendapat peluang dari jarak dekat. Sayang tembakannya masih terlalu tinggi. JIJ bertahan di lapangan hingga menit ke-68 sebelum ia digantikan oleh Svoboda akibat mengalami sedikit masalah. Hebatnya, ia keluar setelah mencatatkan 96% operan sukses. Dia mencatatkan 50 dari 52 operan. Dirinya juga melakukan 3 kali sapuan bola, 1 intercept, dan 100% tackle sukses. Ketenangan JIJ di jantung pertahanan diprediksi akan menyegel namanya di tempat utama Venezia. Pemain timnas Indonesia Dimas Derajat mampu menunjukkan performa impresif bersama Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. Sebagai informasi, Dimas Derajat merupakan salah satu rekrutan anyar Persib untuk musim Liga 1 2024-2025. Pemain berposisi sebagai striker itu lalu menjalani debut bersama Persib di Piala Presiden 2024. Namun, Dimas Derajat belum mampu menunjukkan kontribusi kala itu. Pemain berusia 27 tahun itu mendapatkan kesempatan 2 kali bermain dan gagal mengukir gol atau assist di Piala Presiden. Perjuangan Persib di Piala Presiden 2024 sendiri juga terhenti pada babak penyisihan grup. Performa Dimas Derajat kemudian mulai meningkat di Liga 1. Pemain bernomor punggung 9 itu sukses mencetak 1 assist pada laga perdana. 1 assist Dimas Derajat sekaligus mengantarkan Persib mengalahkan PSBS Biak dengan skor telak 4-1. Dimas kembali mengukir 1 assist pada laga kedua Persib, namun Persib gagal meraih kemenangan dan harus puas ditahan imbang Dewa United dengan skor 2-2. Dimas Derajat akhirnya mencetak gol debut bersama Persib pada pekan ketiga Liga 1. Gol Dimas Derajat tercipta ke gawang Arema FC. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Sijalak Harupat malam tadi. Sayang, gol dari Dimas Derajat belum berbuah kemenangan untuk Persib. Tim asuhan Bojan Hodak harus puas dengan hasil seri melawan Arema FC dengan skor 1-1. Terlepas dari semuanya, performa apik Dimas Derajat bisa menjadi bekal positif bagi sang pemain sebelum gabung timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Dimas Derajat belum lama ini mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, Martin Paes menjadi buah bibir di seluruh Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Hal itu karena kiper FC Dallas itu akhirnya sudah dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia.
Kabar ini sangat menggembirakan mengingat pasukan Sintayong akan memulai serangkaian laga berat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia, di mana JIJCS akan menyambangi King Abdullah Sport City Stadium pada 5 September 2024 mendatang. Tak cuma Arab Saudi, tim Garuda juga akan berjibaku kontra Cina, Bahrain, Australia, dan Jepang selaku penghuni grup yang sama. Sementara di sisi lain ada Hernando Ari Sutaryadi yang sudah menjadi kiper utama timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Kiper milik Persebaya itu mengaku ingin banyak menimba pengalaman bersama Martin Paes. Dari pengalaman dan jam terbang di level atas, jelas Martin Paes lebih moncer. Kiper 26 tahun ini menjadi salah satu kiper terbaik di MLS. Berawal dari status pinjaman, FC Dallas kemudian mengganjarnya dengan kontrak permanen menyusul performanya yang terus melambung. Penampilannya yang cemerlang membawa Martin Paes masuk daftar skuad MLS All-Star beberapa waktu lalu. Dia bermain dengan bintang-bintang top dunia. Sedangkan Hernando Ari termasuk kiper yang berprestasi sejak level kelompok usia. Dia pernah menjuarai Piala AFF U16 2018 dan membawa timnas Indonesia U22 meraih emas SEA Games 2023. Kedatangan Martin Paes sempat memunculkan opini Hernando bakal kesaingi dan tertutup kesempatannya. Namun Hernando justru merasa momen ini membuatnya perlu banyak belajar dari kiper yang berpengalaman di Amerika Serikat tersebut. Saya siap menimba ilmu dari Paes. Saya sudah sering kontak-kontakan. Saya belum pernah ketemu, tapi chat saja. Paes datang dan kami bisa saling mendukung dan menutupi. Saya selalu fokus apa yang ke depan. Kami nantikan latihan bersama, ujar Hernando. Back timnas Indonesia Kelvin Verdonk kembali bermain penuh untuk NEC Nijmegen dalam lanjutan Eredivisie pada Sabtu kemarin. Verdonk dipercaya main sebagai starter pada laga ini. Pemain 27 tahun tersebut diturunkan sebagai bek kiri dalam formasi 4-4-2 oleh sang pelatih. Dalam laga tersebut, Kelvin Verdonk tampil solid. NEC Nijmegen berhasil tidak kebobolan pada laga ini. NEC sendiri butuh waktu lama untuk memastikan kemenangan. Gol kemenangan NEC Nijmegen baru tercipta di menit ke-87. Kemenangan tipis atas VSC Zwolle berarti banyak bagi Kelvin Verdonk dan kawan-kawan. Pasalnya ini jadi kemenangan perdana Nijmegen pada musim ini. Nijmegen kini duduk di posisi ke-10 klasemen sementara Eredivisie 2024-2025. Nijmegen mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Sebelumnya Kelvin Verdonk dan kolega kalah 1-2 dari Twente dan tumbang 0-1 dari AZ Alkmaar. Kemenangan ini akan menjadi modal bagus untuk NEC Nijmegen. Pasalnya mereka makin percaya diri menghadapi pekan berikutnya. Pada pekan keempat, NEC Nijmegen akan bertarung lawan Fortuna Sittard pada 31 Agustus 2024. Seperti yang diketahui, salah satu pemain timnas Indonesia pernah main untuk Fortuna Sittard. Nama pemain yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangun. Pada pekan keempat bakal jadi laga terakhir Eredivisie sebelum FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday, timnas Indonesia bakal melakoni ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan selalu tampil solid bersama NEC Nijmegen menjadikan ini modal bagus untuk Verdonk saat nanti membela skuad Garuda. Sebab Verdonk merupakan salah satu pilar penting di jantung pertahanan timnas Indonesia.